Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan dan selamat pagi untuk anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 3 Cikajang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita sehingga pelaksanaan kegiatan MPLS SMP Negeri 3 Cikajang secara online bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan MPLS ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Cikajang mengucapkan selamat bagi kalian semua peserta didik baru yang sudah bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 3 Cikajang. Semoga dengan kehadirannya kalian semakin menambah keberkahan dan meningkatnya prestasi SMP Negeri 3 Cikajang. Kegiatan MPLS SMP Negeri 3 Cikajang dilakukan secara online atau daring sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut nomor 420/905 Distrik tanggal 9 Juli 2020 dan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Begitu juga surat edaran Bupati Garut nomor 420/42 Distrik tentang pelaksanaan PBM dengan sistem daring dan surat edaran Bupati Garut nomor 27 tahun 2021 tentang PPDB 2021, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 3 Cikajang dilakukan secara online atau model daring. Kegiatan MPLS merupakan kegiatan pembekalan bagi calon siswa baru untuk mengenali potensi diri, memberikan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi para peserta didik baru. Kegiatan MPLS ini juga dapat menumbuhkan perilaku positif, jujur, mandiri, menghargai, disiplin, hidup bersih dan sehat, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan fasilitas umum dan sarana prasarana sekolah, serta mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Maka kami ucapkan selamat kepada kalian yang akan mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Garut. Tentu hari ini adalah hari yang bahagia bagi anak-anakku yang baru saja dinyatakan lulus dari SD menuju ke SLTP, dan juga anak-anakku dari TK menuju SD kelas 1. Maka ada program yang namanya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS yang mulai dilaksanakan secara serentak dan virtual pada tanggal 19 Juli 2021. Tentu kenapa kita virtual? Karena pandemi makin hari makin mengganas. Tentu kita sepakat menyelesaikan masalah ini dengan melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak bisa belajar dari rumah, tetapi kualitas belajarnya diawasi dan dilakukan dengan metode yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini akan melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah melalui Zoom, mengenal para guru, mengenal ruang sekolah. Saya minta kepada para kepala sekolah untuk membuat video tentang keberadaan sekolahnya, memperkenalkan guru, memperkenalkan ruang kelas, memperkenalkan perpustakaan, dan memperkenalkan juga hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Saya berharap di masa pandemi kita tetap semangat belajar, kita juga berdoa dan tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 3 Cikajang. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rianti. Di sini Ibu mengajar mapel bahasa Sunda.
Di pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan belajar di SMP Negeri 3 Cikajang yang akan ditunjukkan oleh kakak-kakak OSIS SMP Negeri 3 Cikajang. Selamat menyaksikan bimbingan dari kakak-kakak pengurus OSIS. Halo Adek, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sasa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mana Raisa? Itu, Raisa sini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kalau kamu Sasa? Alhamdulillah saya juga baik. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita punya adik baru. Mari kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami pengurus OSIS SMP Negeri 3 Cikajang. Adik-adik, kali ini kakak akan membantu kalian memperkenalkan lingkungan belajar SMP Negeri 3 Cikajang. Insya Allah akan dibantu oleh kakak Salsa dan juga kakak Raisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kakak akan mengenalkan lingkungan sekolah tentang ruang kelas belajar. Mari kita masuk. Nah adik-adik, ini adalah nanti ruang belajar kita di sini. Nanti adik-adik akan belajar di sini. Semangat ya belajarnya. Lingkungan belajar selanjutnya adalah ruang guru. Mari kita cek ruang guru kita. Nah adik-adik, inilah ruang guru kita. Ruang guru bisa dipakai untuk tempat menyimpan dokumen, juga untuk tempat para guru untuk melakukan meeting. Ruang guru juga bisa dimanfaatkan untuk beristirahat setelah mengajar dari kelas. Selanjutnya kita ke tempat selanjutnya, ayo. Baik adik-adik, ruang berikutnya adalah musola. Musola adalah tempat sarana ibadah. Para siswa-siswa di sini wajib melakukan sholat duhur di sini. Adik-adik, mari kita lihat ke dalam. Adik-adik, inilah musola kita. Musola bisa dipakai untuk sarana ibadah. Para siswa-siswa di sini melakukan sholat duhur di sini. Musola juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan keagamaan. Semangat beribadah ya. Baik adik-adik, ruangan selanjutnya adalah ruangan ekstrakurikuler. Ada ruangan OSIS, ada ruangan kesenian, dan juga ada ruangan pramuka. Baik adik-adik, ruangan OSIS biasanya dipakai untuk berdiskusi, berkumpul, dan koordinasi kegiatan kesiswaan. Baik adik-adik, ruang selanjutnya adalah ruang kesenian. Ruang kesenian biasanya dipakai untuk latihan kesenian para siswa. Semangat berlatih adik-adik! Baik adik-adik, ruangan berikutnya adalah ruangan lab komputer. Kita cek ke dalam ya adik-adik. Baik adik-adik, inilah ruang komputer kita. Ruang komputer adalah fasilitas yang disediakan sekolah untuk menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar informasi teknologi komputer. Nah adik-adik, inilah ruang kepala sekolah kita. Ruang kepala sekolah adalah tempat ibu kepala sekolah untuk beristirahat, mengerjakan tugas, atau menyimpan arsip-arsip sekolah.
Kalau adik-adik ingin bertemu ibu kepala sekolah di ruangannya, ayo mari kita cek ruangan selanjutnya. Nah, adik-adik, lingkungan berikutnya adalah perpustakaan. Nah, adik-adik, perpustakaan adalah untuk belajar para siswa untuk mengembangkan aktivitas dan imajinasinya. Perpustakaan juga dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Semangat belajar membaca ya! Nah adik-adik, itulah sekilas tentang lingkungan belajar sekolah kita. Selamat bergabung ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama Ibu Nida Nur Gustina. Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Di pertemuan sekarang yang akan Ibu sampaikan adalah materi terkait tentang MPLS yang dilaksanakan di sekolah kita SMP Negeri 3 Citajam. Sebelumnya, Ibu akan mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah resmi menjadi bagian keluarga besar SMP Negeri 3 Citajam yang kita cintai. Di materi kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang belajar efektif di masa pandemi. Di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan belajar efektif. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, berkesinambungan, dan produktif sehingga menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Berikut cara belajar efektif di rumah diantaranya. Yang pertama, menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar adalah hal yang paling penting sebagai pertimbangan belajar yang efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan, jangan menempatkan ruang belajar satu tempat dengan kamar tidur. Kenapa? Karena kalau kalian menempatkan ruang belajar di kamar tidur, yang ada kalian bukan belajar, tapi malah tiduran, betul kan? Nah, coba jangan mau menjadi kaum berbahan, tapi jadilah generasi hebat yang produktif. Yang kedua, persiapkan perangkat yang dibutuhkan. Apa saja persiapannya? Yang pertama, kalian harus menyiapkan buku pelajaran, komputer, laptop, gawai atau HP Android, dan saklar listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik agar kalian tidak kehabisan daya di tengah-tengah belajar yang sedang fokus. Pastikan juga perangkat kalian terhubung dengan baik pada jaringan internet yang bagus agar tetap bisa terhubung atau terkoneksi pada saat kegiatan pembelajaran agar tidak terkendala. Ayo, anak yang baik akan lebih mementingkan kuota yang tersedia untuk kepentingan pembelajaran dibanding untuk bermain game atau tiktokan. Jadilah anak yang bisa menentukan pilihan yang tepat, oke? Yang ketiga, sekolah daring sama dengan sekolah offline. Artinya, menganggap sekolah daring sama dengan sekolah offline, sehingga mengawali belajar harus dengan rutinitas belajar seperti saat sekolah sedang tatap muka. Misalnya mulai dari bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran, serta menyiapkan perangkat yang harus disiapkan selama sekolah daring. Ayo, jangan malas bangun pagi ya, anak pintar bangun pagi. Belajar efektif masa pandemi yang keempat adalah jangan nyambi. Kalian tahu jangan nyambi? Jangan nyambi itu artinya kalian harus fokus pada kegiatan pembelajaran kalian selama pembelajaran daring berlangsung. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak gangguan yang kita buat sendiri. Hal itu disebabkan karena kita belajar daring di rumah, memiliki suasana yang lebih santai, sehingga kalian memiliki banyak hal yang dikerjakan dalam satu waktu. Hal tersebut akan mengganggu konsentrasi kalian pada saat pembelajaran daring berlangsung. Jadi,
ketika belajar daring berlangsung, usahakan kalian fokus pada satu pembelajaran saja, tidak usah sambil nyambi. Artinya, jangan dilakukan sambil bermain game atau membuka TikTok atau apa saja yang mengganggu konsentrasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, selesaikan tugas tepat waktu. Ini jelas sekali ya. Fokuslah untuk menjadi siswa yang lebih baik. Jadilah siswa yang terorganisir, selesaikan tugas tepat waktu, dan jadilah siswa yang kreatif. Jangan menumpuk tugas yang diberikan oleh guru, karena itu akan membuat kalian menjadi malas. Jadi, selesaikan tugas per mata pelajaran yang diberikan oleh guru kalian selama pembelajaran daring berlangsung. Jadilah siswa yang baik dan mempergunakan waktu untuk belajar sebaik-baiknya. Berikutnya, pembelajaran daring di masa pandemi yang keenam adalah menjaga kesehatan fisik dan kebersihan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan fisik dan kebersihan adalah hal yang sangat penting dilakukan. Dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan yang bergizi bagi tubuh kita sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, jika kalian bugar secara fisik, maka kalian akan memikirkan ide-ide yang inovatif untuk menjadi siswa yang lebih baik. So stay fit and healthy guys. Healthy inside and outside. Materi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Selama pembelajaran daring berlangsung, meskipun kita belajar secara jarak jauh dan tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman sekelas kalian, komunikasi yang baik harus tetap terjalin. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Kalian bisa berdiskusi dengan guru atau teman sekelas jika ada materi yang tidak kalian pahami. Jadi, jangan malu untuk bertanya ya. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. SMP Negeri 3 Cikajang, generasi insan teladan dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi maghfirah rezeki. Oleh karena itu kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Rusyanto, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Pada kesempatan ini, masa perkenalan lingkungan sekolah, Bapak akan menyampaikan materi tata krama dan tata tertib sekolah. Untuk materi tata krama dan tata tertib sekolah penting diketahui oleh kita semua, khususnya peserta didik baru, sebagai dasar berkehidupan di sekolah demi terciptanya kehidupan sekolah yang kondusif sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Membahas tentang tata krama dan tata tertib di sekolah sangat berkaitan dengan etika, norma, aturan, dan adab yang ada di sekolah. Apa saja yang harus kalian ketahui tentang tata krama dan tata tertib di sekolah tersebut? Bapak akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalian diharapkan sebelum berbunyi 10 menit sudah berada di sekolah. Mulai masuk jam 7.30, belajar sampai jam 1:20. Itu harus kalian ikuti ketika belajar di sekolah. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Ya, kita tahu kan seragam sekolah di SMP itu putih, ya. Maka
ke atasnya baju putih, celana panjang warna biru, baju disertai atribut yang telah disediakan di sekolah. Yang ketiga, jika kalian tidak bisa mengikuti belajar, kalian harus memberitahukan ke pihak sekolah, apakah itu izin atau sakit, melalui surat. Yang keempat, ketika proses kegiatan belajar sedang berlangsung, jika kalian ingin izin keluar, harus minta izin kepada guru yang sedang mengajar. 5. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Pada kesempatan ini, misalnya kalian pada masa pandemi ini belajar di PDR, kalian itu akan disuguhkan materi lewat PJJ, WA. Nah, di sana guru menyampaikan materi dan menyuruh kalian menyelesaikan tugas dan dikumpulkan sesuai arahan dari guru. Kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Yang keenam, di sekolah kalian harus menghormati guru dan menghormati sesama teman. Dengan perilaku dan berbicara yang santun kepada semua warga sekolah. Yang ketujuh, jika kalian berada di sekolah, jika kalian sudah jajan, sampahnya buang pada tempatnya, jangan di mana saja, supaya sekolah kita itu terjaga kebersihan. 8. Di sekolah tidak boleh menimbulkan kegaduhan, apalagi bertengkar dengan teman sampai terjadi perkelahian, itu tidak boleh. Untuk menghindari pertengkaran dan perkelahian itu, intinya adalah kalian harus bersikap saling menghormati dan berbicara sopan dan santun. 9. Tidak mencoret-coret dinding, bangunan sekolah, meja, kursi, dan bangku yang ada di dalam kelas, karena itu tidak baik. Itu akan mengotori lingkungan sekolah. 10. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan tidak menggunakan narkoba. Ini misalnya waktu istirahat, kalian itu nggak usah keluar, keluar lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya oleh oknum pelajar suka dimanfaatkan untuk keluar dari lingkungan sekolah, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, terutama merokok dengan teman, berkerumun. Pada kesempatan ini masa pandemi ini tidak boleh berkerumun, ya. Jadi kalian sebaiknya berada di lingkungan sekolah, di dalam sekolah, walaupun sedang istirahat. Itu saja inti-inti dari tata krama dan tata tertib sekolah. Ada 10 poin yang harus kalian pahami dan laksanakan selama kalian di sekolah. Mudah-mudahan dengan menaati tata krama dan tata tertib sekolah ini, kalian bisa menjadi pelajar yang berpancasila, pelajar yang berkualitas, yang bisa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Selamat kepada kalian yang telah menjadi keluarga besar SMP Negeri 3 Cikajang. SMP Negeri 3 Cikajang, insan teladan dan berprestasi.